Ya, kembali lagi di Sahur Itu Indah. Hari ini tema yang kita angkat adalah marah yang tak termaafkan. Nih, Ustazah Oki, kalau kita kadang sebagai manusia kita suka marah sama orang, suka kesel sama orang. Tapi ada beberapa hal yang membuat kita itu sulit untuk memaafkan orang tersebut. Sekarang begini, Ustazah Oki, ini saya pengen dengar nih. Pertanyaannya adalah susah payah menjemput pahala, gagal. Karena pahala. Payah menjemput pahala, gagal karena marah yang tak termaafkan. Ini gimana nih Ustaz Zoki? Jadi maksudnya sibuk untuk mencari pahala, sholat rajin, puasanya Masya Allah nggak bolong 30 hari gitu ya Bu. Kalau ibu-ibu mah puasanya nggak bolong 30 hari gitu. Ibu-ibu mah jarang ada yang bolong. Ibu udah ini. Itu ibu nenek Bu ya. Ada juga yang tadarusnya, tarawihnya, wah semuanya dikejar, benar-benar ibadahnya dengan luar biasa, tapi ia lupa bahwa ia ada memiliki satu dosa yang khawatir nanti semua ibadahnya itu tidak ternilai. Khawatir seperti itu. Jadi ada kata Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahu nggak bahwa ada orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Oh gitu. Kemudian sahabat-sahabat itu bilang bangkrut, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya uang wahai Rasul, orang yang nggak punya harta benda wahai Rasul. Kata Rasulullah SAW, bukan orang yang bangkrut atau orang yang muflis itu bukan orang yang tidak punya harta, tapi orang yang nanti ketika di akhiratnya Allah, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala ngaji, bawa pahala zakat, bawa pahala semuanya ibadah haji, umrah dan yang lain-lain. Namun ternyata pahalanya tidak berarti apa-apa lagi padanya karena ternyata ia menyakiti seseorang dan seseorang itu belum memaafkannya. Sehingga ia menjadi orang bangkrut. Kenapa? Seluruh pahalanya dipindahkan kepada orang tersebut dan seluruh dosa orang tersebut dipindahkan. Itu adalah orang yang muflis, orang yang senantiasa bangkrut. Sebangkrut-bangkrut orang adalah yang seperti itu. Maka pernah pada satu ketika seseorang bertanya, wahai Rasul, lihat wanita ini ahli ibadah luar biasa. Lihat orang ini sering ke masjid, ngajinya bagus, puasa semuanya bagus. Kata Rasul, apa? Tidak. Ia finnar, dia ahli neraka. Kok bisa? Kenapa? Nah, seluruh sahabat kaget dan bertanya, kenapa wahai Rasul? Di pemandangan kami yang kami lihat selama ini, dia wanita yang sangat baik, wanita yang sangat solihah, baik sekali. Namun kata Rasul, apa tidak? Karena ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Banyak sekali tanpa kita sadari, kalau luka karena pedang bisa diobati. Betul. Dengan beberapa waktu saja, tapi luka hati orang itu susah untuk diobati. Jadi khawatir kalau kita misalnya merasa bahwa amal ibadah kita bagus, tapi hati-hati banyak dimasukkan ke neraka. Kata hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda karena dua lubang. Lubang apa? Lubang mulut dan lubang kemaluan, lubang farji. Lubang mulut kenapa? Banyak orang-orang yang ini dosa mulut, hati-hati nih para jamaah semua yang ada di rumah. Dosa mulut ini banyak apa? Ada yang namanya gibah. Gibah itu apa? Berbicara yang kenyataan tapi di belakang orang tersebut, dan kalau orang itu tahu dia nggak suka, padahal kenyataan, kata sahabat-sahabat, padahal kenyataan loh, kita nggak bohong loh, itu namanya gibah. Kata surat Al-Hujurat ayat 12, apa? Seperti memakan bangkai saudara sendiri. Dosa lisan nih yang tidak termaafkan ini, kalau orang itu tidak memaafkan, kita termasuk golongan orang-orang bangkrut atau muflis. Apalagi kalau dia fitnah. Fitnah apa? Bicara di belakang, bohong lagi. Orang itu nggak suka kalau dengar fitnah. Dosa apa? Namimah. Apa itu? Adu domba. Adu domba. Adu domba. Rasul pernah datang kepada sama sahabat-sahabatnya di antara kuburan-kuburan. Kemudian Rasul bilang, ada dua kuburan nih yang sama Rasulullah SAW terdengar tangisannya. Kemudian orang itu mengatakan, ini kenapa? Kenapa kok ada hal-hal yang seperti ini? Kemudian kata Rasul, dua orang yang senantiasa dari tadi ini nangis, tersiksa dalam kuburnya. Pertama, karena ketika dia buang air dia nggak bersihkan. Begitu banyak orang-orang yang buang air langsung pergi, nggak pakai bersihin. Kemudian yang kedua, karena orang ini namimah atau adu domba. Lihat bagaimana penyakit hati. Kemudian orang-orang yang apa? Berdusta. Dusta tuh gampang banget Mas Fadli zaman sekarang. Orang-orang menganggap bahwa dusta itu adalah sesuatu yang ringan karena terbiasa dilakukan, padahal dusta hanya boleh 3 hal saja. Dusta untuk gombalin istrinya, mama cantik banget, masih muda sekarang, walaupun keriputnya di mana-mana. Ibu bisa digombalin kan? Gak dosa suaminya, Bu. Boleh, sang bapak memuji masakannya enak banget, padahal keasinan boleh. Gitu ya. Boleh banget itu, karena untuk gombal suami dan istri untuk merekatkan boleh. Bohong yang kedua boleh kalau ingin mendamaikan orang yang berselisih. Ya, aku dengar yang kemarin dia doain kamu loh, jangan berantem lagi, boleh. Doa yang ketiga dalam siasat perang, kalau siasat perang dikasih tahu nanti perangnya nggak menang. Gitu ya. Jadi itu yang diperbolehkan. Kalau misalnya ini Ustaz Zoki, kalau kita nggak bisa memaafkan orang lain, itu gimana?
Nah hati-hati kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain seperti apa. Ingat, ini nasihat untuk saya pribadi. Betul. Karena kalau kita sudah tersakiti, rasanya sakit Iya, banget. aduh, luar biasa. Kadang dimaafin, tapi dimaafin di mulut aja, di hatinya enggak terkenang terus, keinget terus gitu ya Bu. Punya suami, aduh dia punya kesalahan, aduh sebel banget, benci banget. Ingat padahal dia bukan malaikat, kita juga banyak kebusukan. Allah aja nutupin kebusukan kita. Kalau kita dibuka nih kebusukannya, ini lumpur semua nih muka kita, nih hitam semua nih Bu. Jadi ingat bahwa kullu bani Adam khoto, setiap manusia berbuat salah termasuk kita. Wa khairul khoto atau wabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau kita lihat kita kesel marah orang itu sudah minta maaf, udahlah Bu. Berusaha minta kekuatan pada Allah untuk ikhlaskan dan memaafkan orang tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara bersihkan hati yang kotor. Ya itu ya agak susah nih Bu. Bersihkan Udah hati dengar yang semuanya Bu kotor. ya. Minta Kalau misalnya kekuatan orang udah minta pada Allah. maaf, ya udah kita ikhlasin aja, kita ridoin Tapi aja. kalau orang yang nggak minta maaf gimana? Nah kalau itu kita bahas ya. Kita bahas. Iya, Saya mau kasih iya. kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di sini nih untuk bertanya langsung sama Ustazah Oki. Yuk, yang mau bertanya silakan tadi, angkat tangannya boleh? Saya ingin bertanya. Oh ini, Iya. ya silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Namanya Mbak siapa Mbak? Nama saya Nanda. Saya dari Jakarta, pengajian dari Cawang. Cawang. Kenapa cawang nunjuk ke sini Mbak? Emang ini cawang? Cewek-cewek flyover katanya. Silakan Mbak. Saya ingin bertanya Ustaz. Iya. Saya punya kakak. Ah, Dia sudah bersuami. Sudah bersuami. Kita tinggal serumah. Cuma sepertinya dia cemburu sama saya. Sebenarnya sih nggak ada masalah apa-apa. Kayaknya sih salah paham aja. Cuma setiap saya ngajak ngobrol sama dia baik-baik, dia nggak pernah mau jawab pertanyaan saya. Jadi saya juga bingung, gimana caranya ya Ustazah supaya saya bisa ngobrol baik-baik sama kakak saya. Sampai dia keluar kota, sampai dia pergi kemana aja. Ya, saya negur juga dia nggak pernah mau jawab. Ya. Mungkin dengan doa, saya berdoa buat dia sama suaminya. Mungkin bisa dibukakan pintu hatinya, Baik. bisa maafin saya mungkin. Baik. Sebenarnya sih nggak ada masalah apa-apa, cuma salah paham saja. Nah, Saya harus Jelaskan gimana? dulu ya. Iya, jadi Bentar, sebentar. Untuk seluruh ipar, hati-hati, kata Rasul apa? Hati-hati terhadap wanita. Kalau sama ipar gimana Rasul? Kata sahabat, ipar adalah maut. Wah, maut. Ipar adalah maut. Kenapa? Begitu banyak perselingkuhan karena ipar ini. Nauzubillah. Bener nggak Bu? Banyak tiba-tiba jadi selingkuh sama adik iparnya sendiri. Kata Rasul, ipar adalah maut, hati-hati. Kenapa maut? Nggak pernah kita sangka-sangka. Anggapnya adek kok. Nggak pernah kita sangka-sangka akrab. Terjadi sesuatu di antara mereka. Betul. Hati-hati. Jadi yang posisinya ada adik ipar tinggal atau kakak ipar tinggal di rumah, itu hati-hati, tetap harus menjaga jarak dengan kakak atau abang iparnya. Hati-hati. Iya. Dan bagaimana caranya adalah pertama introspeksi diri dulu. Apakah mungkin perilaku kita membuat kakak kita sangat marah. Kemudian yang kedua, segala ada permasalahan, Allah kasih permasalahan, lempar laginya sama Allah. Jadi wasta'inu bisabri wassalah, salat dan sabar. Dengan sabar dan salat minta pertolongan sama Allah, nanti Allah kasih jawaban di situ. Bagaimana cara melunakkan hati kakak kita. Dan ingat ada satu yang sangat penting sekali. Pernah pada suatu ketika pemuda ini bertanya pada Rasul, Rasul gimana ya? Aku ini sudah menyambung tali silaturahim, tapi keluarga aku memutuskan. Aku sudah berbuat baik, dia berbuat kasar padaku. Aku berbuat santun, dia berbuat tetap kasar seperti itu. Kata Rasul apa? Engkau seperti memasukkan bara api kepadanya, sementara engkau terus berada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakan kakaknya dilembutkan hatinya, dan Mbak tetap berkewajiban minta maaf sampai mendapatkan Bisa keredoan pindah juga. hatinya. Ya. Iya, Masa pindah saya pernah aja. baca di belakang truk itu Ayune adikmu, jangan-jangan itu juga salah satunya Pak. Waduh repot itu. Iya, Ya, hati-hati. benar ya. Ini Ustaz Zoki, mohon maaf, Mbak Dinda dapat sesuatu dari Mendapatkan Trans TV. Rp250.000. Mohon izin. Terima kasih pertanyaannya. Sama ada hadiah juga dari Ustazah Oki. Dari Tuh. OSD, bajunya Oki Setiana Dewi. Iya. Ya, pakai gamis ya, Bapak. Nah, lanjut. Tadi kan Saskia mau nanya sama saya kan, bicara masalah kalau orangnya nggak minta maaf, gimana? Kata lu kenapa itu punya dia udah keluar kamu? Percuma nggak muat juga, Tapi nggak muat, kalau untuk Mbak Sinyo nggak ada size-nya. nggak muat. kalau buat Mbak itu kan bahannya ya udah kasih hijab aja biar. Ibu, udah sabar, kalau buat itu kan bahannya kan dari bagus ya. Kalau Nanti saya pakai terpal nasi uduk aja ya.
Neng, Ya. nggak usah ngeles sebentar ya Neng. Tadi kan Neng mau nanya sama saya Neng. Emang ada yang nggak minta maaf ya? Emang ada orang Kalau Neng mau bisa-bisa nanya sama lihat saya, Neng mendingan duduk di sini aja Neng. Neng duduk di kursi kejujuran sahur itu indah. Gak apa-apa Neng, duduk doang. Maaf ya Bu ya. Iya Bu, mari Bu, sebentar ya Bu. Neng, boleh munduran dikit Neng? Neng ngalingin kiper. Bola kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Nih, di kursi kejujuran Islam sahur itu indah, Neng itu harus jawab cepat, gak usah mikir terlalu banyak ya. Saya tanya, ini ada beberapa pertanyaan, jawab singkat, nanti kita klarifikasi Ya, jawabannya. satu pertanyaan ceban ya. Ah, beres, udah disiapin 30.000. Udah kayak pengamen. Yang pertama, Yang Jujur. pertama. Neng sampai sekarang masih marah dan benci nggak sama Vicky? Ada. Sabar, Bu, sabar. saya marah masa diteprokin Bu. Coba jawab jujur apa? Ayo, Jujur. jujur, jawabnya. Apa ya? Masih marah dan benci nggak? Sedikit, iya. Sedikit, nggak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ridho atau enggak Neng memaafkan Vicky? Ayo jawab. Mending Ridho daripada Vicky. Ridho Roma cakep ya bener-bener. Jangan kebanyakan mikir, tar dulu biar dia jawab. Ayo. Udah, saya Ridho tapi sedikit marah. Jadi nggak pakai Ridho, Ridho nggak pakai marah lagi. Enggak berarti ya. Iya. Atau Ridho tapi masih marah. Biarin tadi jelasin sama Ustaz Zauki. Selanjutnya, waktu dulu Neng ketemu sama Vicky, itu dikenalin orang, apa kenal sendiri? Ada pembahasan yang lain gak sih? Iya. Udah, itu doang dulu. Biarin aja. Kali aja dari internetnya, Nen. Gimana tadi? Dulu waktu Neng kenal sama Vicky, itu dikenalin orang atau kenal sendiri? Dikenalin. Dikenalin orang. Iya. Udah bener, dikenalin orang. Tepuk tangan dulu dong buat Neng. Tuh. Udah. Sekarang kita bahas satu persatu, enak aja. Belum selesai. Satu lagi. Apa lagi? Ada nggak pertanyaannya? Aduh, boleh. Langsung aja deh, langsung yang kedua nih kita bahas nih. Apa? Katanya Neng tadi kan masalahnya pertanyaannya Ridho atau enggak Saskia memaafkan Vicky, katanya Ridho tapi masih marah. Saya pengen tahu dulu jawabannya. Ridho tapi masih marah. Maksudnya gimana? Coba diperjelas. Bingung banget ya. Ridho tapi mah. Ridho tapi masih marah. Ini gimana? Sebenarnya gini, dari hati kecil saya udah mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Saya udahlah biarin lah. Masa lalu. Masa lalu gitu loh. Cuma itu dari pihak itunya ketak otaknya kagak ada. Minta maaf kagak, apa Loh, kagak. yang salah yang ono yang dipukul yang ini. Jangan dong. Kasihan yang ini. Terus. Iya, pura-pura minta maaf sama Neng sama emak aja nggak minta maaf. Jadi sebenarnya Gimana sih tuh? udah diridoin, tapi dari sana Iya. menunggu mana maafnya gitu ya, nggak ada omongan klarifikasi minta maaf segala macam. Yang Kasih selanjutnya, kayak beras 2 karung. Ntar lama-lama minta THR. terus yang kedua, yang saya mau klarifikasi, dulu waktu Neng ketemu sama Vicky katanya kan dikenalin, marah nggak sama yang kenalin dulu? Ya marah lah. Marah. Iya. Marahnya gimana? Dan gitu dong, gue yang kenalin nih. Marahnya Bukan, gimana? ya. Siapa sih kalau boleh tahu yang kenalin? Coba deh. Siapa ya namanya ya? Kalau misalnya kita ngomong depan orangnya kan nggak gibah kan Ustaz Zaki? Enggak. Ini orangnya di sini, ya kan? Namanya Namanya. David. Oh David, itu David temannya Vicky. Bukan Teman kerja? mantan apa ya, kerja di kantor label. Oh, jadi orang bekas orang label Iya. ngenalin ke Vicky. Iya. Oh gitu. Jadi Neng sampai sekarang masih kesel sama dia nih. Ya udahlah, udah lalu lah, udahlah. Yang penting sekarang dapat yang insya Allah yang terbaik. Amin. Nih, sekarang. Satu lagi. Saya mau nanya, tapi ini di luar dari itu semua. Bicara tentang peran sahabat saat Neng sempat terpuruk. Ya. Gimana peran-peran sahabat-sahabat Neng? Ya luar biasa lah, kasih support. Selain sahabat, orang tua, orang terdekat, kasih support, kasih semangat. Ya Neng pikir kalau terus-terus begini nggak ada gunanya, karena Neng kan Betul. di sini fokus untuk keluarga, untuk orang tua. Kalau Neng masih ngoyok, mau ngapain gitu, buat apa gitu. Jadi ya udahlah, Neng memikirkan yang kedepannya aja untuk orang tua. Gitu aja. Kalau peran-peran sahabatnya tadi yang dekat sama Neng, Yes. saat Neng terpuruk itu mereka tuh pada ngomongnya gimana sih sama Neng? Omongannya mereka?
semangat. Apa ya, semua tuh pasti akan dikasih cobaan. Kan kita Salah satu sahabatnya Neng dapet yang mensupport Neng pada saat Neng terpuruk juga nih. Ada Baby Z, tepuk tangan dong buat Baby Z. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Baby Z nih. Ini kok jadi ngebahas itu sih, Pak? Enggak, Kan saya udah kan tahun udah lewat. Pak. Cuma kan di sini kan yang kita ambil hikmah itu pelajarannya bahwa pada saat kita terpuruk itu sahabat kita itu dekat sama kita. Tapi satu hal Mas Fadli untuk Neng, boleh nggak bilang makasih Sama? sama Vicky? Makasih apa? Makasih, pahala. iya, makasih karena sudah memberikan pelajaran hidup yang luar biasa. Makasih ya, Fik ya. Makasih gitu doang. Yang Ridho. Makasih karena jadi lebih memahami kalau ketemu laki-laki lain jadi paham, oh dia yang tulus mencintaiku yang seperti apa. Kalau nggak ketemu kita nggak tahu. Ya, makasih ya, Fik ya. Mudah-mudahan kamu jadi lebih baik lagi. Amin. Masya Allah. Coba kalau Baby Z nih, Baby Z sedekat apa sih sama Neng? Deket banget ya, karena memang kan pertama kita Wih, deket ini. lebar. Iya, kalau di sini Terus dekat. pertama kali dia ngenalin Vicky ke ceweknya mungkin ke rumah teteh, dia manggil tuh teteh. Iya. Ke rumah ya, ini bukannya mungkin ke rumah. Dia bilang kan baru lulus dari Amerika. Terus aku sediain toge, abis tuh toge semangkok sama Vicky. Dia habis Lapar, iya. Dia bilang di Amerika nggak ada toge ya? Iya, ini kangen makan toge. Nih, kalau ini gibah nih, saya nggak ngomong ya. Dia yang ngomong. Nih, gibah nih, orangnya nggak ada. Jadi kalau Vicky-nya baik-baik aja nggak Baik-baik aja, gitu. oh, nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, kalau gitu lanjutin Baby Z, silakan. Gitu, terus ngobrol-ngobrol ini tuh ya udah ngeliat Nengnya bahagia ya, saya sebagai tetehnya ya udah dukung aja gitu. Cuman Betul. emang agak nggak begitu yakin sama Vicky gitu loh, makanya tapi nggak pernah mau input ke dia yang enggak karena kan dia lagi bahagia gitu kan. Dia kayak, tapi tetap hati-hati gitu. Hooker katanya, hooker iklan. Iya, ini satu pelajaran buat kita semua ya. Bahwa kalau boleh dibilang sahabat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Peran sahabat itu yang mengangkat kita kembali pada saat kita lagi Terus terpuruk. Saskia nih waktu pas sama Vicky habis kejadian lamaran itu batal, dia ngumpetnya di rumah Baby Z lagi Oh, gitu. gitu. Lagi dikejar-kejar wartawan di rumah Baby nih, dia ngumpetnya. Tapi alhamdulillah tuh. Yeay, luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua ya. Amin, alhamdulillah. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Sahur Itu Indah. Masih marah, maksudnya gimana? Coba diperjelas. Bingung banget ya. Ridho tapi mah Ridho, tapi masih marah. Ini gimana? sebenarnya gini, dari hati kecil saya udah mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Saya udahlah biarin lah. gitu. Masa lalu. Masa lalu gitu loh. Cuma itu dari pihak itunya ketek otaknya kagak ada. Minta maaf kagak, apa Loh, kagak. Yang gue. salah yang ono yang dipukul yang ini. Jangan dong. Kasihan yang ini. Terus. Iya, pura-pura minta maaf sama Neng sama emak aja nggak minta maaf. Jadi sebenarnya Gimana sih tuh? udah diridoin, tapi dari sana Iya. menunggu mana maafnya gitu ya, nggak ada omongan klarifikasi minta maaf segala macam. Yang Kasetnya selanjutnya, beras 2 karung. Karena malah minta THR. terus yang kedua, yang saya mau klarifikasi, dulu waktu Neng ketemu sama Vicky katanya kan dikenalin, marah nggak sama yang kenalin dulu? Ya marah lah. Marah, Iya. marahnya gimana? Dan gitu dong, gue yang kenalin nih. Marahnya gimana? Ya. Siapa sih kalau boleh tahu yang kenalin? Coba deh. Siapa ya namanya ya? Kalau misalnya kita ngomong depan orangnya kan nggak gibah kan Ustaz Zaki? Enggak. Ini orangnya di sini, ya kan? Namanya Namanya. David. Oh David, itu David temannya Vicky. Bukan Teman kerja? mantan apa ya, kerja di kantor label. Oh, jadi orang bekas orang label Iya. ngenalin ke Vicky. Iya. Oh gitu. Jadi Neng sampai sekarang masih kesel sama dia nih. Ya udahlah, udah lalu lah, udahlah. Yang penting sekarang dapat yang insya Allah yang terbaik. Amin. Nih, sekarang. Satu lagi. Saya mau nanya, tapi ini di luar dari itu semua. Bicara tentang peran sahabat saat Neng sempat terpuruk. Ya. Gimana peran-peran sahabat-sahabat Neng? Ya luar biasa lah, kasih support. Selain sahabat, orang tua, orang terdekat, kasih support, kasih semangat. Ya Neng pikir kalau terus-terus begini nggak ada gunanya, karena Neng kan Betul. di sini fokus untuk keluarga, untuk orang tua. Kalau Neng masih ngoyok, mau ngapain gitu, buat apa gitu. Jadi
Ya udahlah, Neng memikirkan yang kedepannya aja untuk orang tua. Gitu aja. Kalau peran-peran sahabatnya tadi yang dekat sama Neng, Yes. saat Neng terpuruk itu mereka tuh pada ngomongnya gimana sih sama Neng? Omongannya mereka? Semangat. Apa ya, semua tuh pasti akan dikasih cobaan. Kan kita Salah satu sahabatnya Neng dapet yang mensupport Neng pada saat Neng terpuruk juga nih. Ada Baby Z, tepuk tangan dong buat Baby Z. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Baby Z nih. ini kok jadi ngebahas itu sih, Pak? Enggak, Kan saya udah kan tahu. udah lewat. Cuma kan di sini kan yang kita ambil hikmah itu pelajarannya bahwa pada saat kita terpuruk itu sahabat kita itu dekat sama kita. membantu Tapi kita. satu hal Mas Fadli untuk Neng, boleh nggak bilang makasih Sama sama Vicky? makasih apa? Makasih, pahala. ya, makasih karena sudah memberikan pelajaran hidup yang luar biasa. Iya. Makasih ya, Fik ya. Itu doang. Ya, Riko dong. Jamal! Oh, Jamal! Alhamdulillah kembali lagi di Sahur Itu Indah. Hari ini tema yang kita angkat adalah marah yang tak termaafkan. Di Ustazah Oki, kalau kita kadang sebagai manusia kita suka marah sama orang, suka kesel sama orang, tapi ada beberapa hal yang membuat kita itu sulit untuk memaafkan orang tersebut. Sekarang begini, Ustazah Oki, ini saya pengen dengar nih, pertanyaannya adalah susah payah menjemput pahala, gagal. Karena pahala susah payah menjemput pahala, gagal karena marah yang tak termaafkan. Ini Ya. gimana nih Ustazah Oki? Jadi maksudnya sibuk untuk mencari pahala, sholat rajin, Betul. puasanya Masya Allah nggak Betul. bolong 30 hari gitu ya Bu. Kalau ibu-ibu mah puasanya nggak bolong 30 hari gitu. Ibu-ibu mah jarang ada yang Ibu-ibu bolong. udah ini. Itu ibu nenek Bu ya. Ada juga yang tadarusnya, tarawihnya, wah semuanya dikejar, benar-benar ibadahnya dengan luar biasa. Tapi ia lupa bahwa ia ada memiliki satu dosa yang khawatir nanti semua ibadahnya itu tidak ternilai. Khawatir seperti itu. Jadi ada kata Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahu nggak bahwa ada orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Oh gitu. Kemudian sahabat-sahabat itu bilang bangkrut, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya uang, wahai Rasul. Orang yang nggak punya harta benda, wahai Rasul. Kata Rasulullah SAW, bukan orang yang bangkrut atau orang yang muflis itu bukan orang yang tidak punya harta, tapi orang yang nanti ketika di akhiratnya Allah, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala ngaji, bawa pahala zakat, bawa pahala semuanya ibadah haji, umrah dan yang lain-lain. Namun ternyata pahalanya tidak berarti apa-apa lagi padanya karena ternyata ia menyakiti seseorang dan seseorang itu belum memaafkannya. Sehingga ia menjadi orang bangkrut. Kenapa? Seluruh pahalanya dipindahkan kepada orang tersebut dan seluruh dosa orang tersebut dipindahkan. Itu adalah orang yang muflis, orang yang senantiasa bangkrut, sebangkrut-bangkrut orang adalah yang seperti itu. Maka pernah pada satu ketika seseorang bertanya, wahai Rasul, lihat wanita ini, ahli ibadah luar biasa. Lihat orang ini sering ke masjid, ngajinya bagus, puasa semuanya bagus. Kata Rasul, apa tidak? Ia finnar, dia ahli neraka. Kok bisa? Kenapa? Nah, seluruh sahabat kaget dan bertanya, kenapa wahai Rasul? Di pemandangan kami yang kami lihat selama ini, dia wanita yang sangat baik, wanita yang sangat solihah, baik sekali. Namun kata Rasul, apa tidak? Karena ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Banyak sekali tanpa kita sadari, kalau luka karena pedang bisa diobati. Betul. Dengan beberapa waktu saja, tapi luka hati orang itu susah untuk diobati. Jadi khawatir kalau kita misalnya merasa bahwa amal ibadah kita bagus, tapi hati-hati banyak dimasukkan ke neraka, kata hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Namanya Mbak siapa Mbak? Nama saya Nanda, saya dari Jakarta, pengajian dari Cawang. Kenapa cawang nunjuk ke sini Mbak? Emang ini cawang? Cewek-cewek flyover katanya. Silakan Mbak. Saya ingin bertanya Ustaz. Saya punya kakak, dia sudah bersuami. Sudah bersuami. Kita tinggal serumah. Cuma sepertinya dia cemburu sama saya. Sebenarnya sih nggak ada masalah apa-apa, kayaknya sih salah paham aja.
Cuma setiap saya ngajak ngobrol sama dia baik-baik, dia nggak pernah mau jawab pertanyaan saya. Jadi saya juga bingung, gimana caranya ya Ustazah supaya saya bisa ngobrol baik-baik sama kakak saya. Sampai dia keluar kota, sampai dia pergi kemana aja. Ya, saya negur juga dia nggak pernah mau jawab. Ya. Mungkin dengan doa, saya berdoa buat dia sama suaminya, mungkin bisa dibukakan pintu hatinya, bisa maafin saya mungkin. Sebenarnya sih nggak ada masalah apa-apa, cuma salah paham saja. Saya harus gimana? Ya. Iya, jadi Bukan, sebentar. Untuk seluruh ipar, hati-hati, kata Rasul apa? Hati-hati terhadap wanita. Kalau sama ipar gimana Rasul? Kata sahabat, ipar adalah maut. Wah, maut. Ipar adalah maut. Kenapa? Begitu banyak perselingkuhan karena ipar ini. Bener nggak Bu? Banyak tiba-tiba jadi selingkuh sama adik iparnya sendiri. Kata Rasul, ipar adalah maut, hati-hati. Kenapa maut? Nggak pernah kita sangka-sangka. Anggapnya adik kok. Nggak pernah kita sangka-sangka akrab. Terjadi sesuatu di antara mereka. Hati-hati. Jadi yang posisinya ada adik ipar tinggal atau kakak ipar tinggal di rumah, itu hati-hati, tetap harus menjaga jarak dengan kakak atau abang iparnya. Hati-hati. Dan bagaimana caranya adalah pertama introspeksi diri dulu. Apakah mungkin perilaku kita membuat kakak kita sangat marah. Kemudian yang kedua, segala ada permasalahan, Allah kasih permasalahan, lempar laginya sama Allah. Jadi wasta'inu bisabri wassalah, salat dan sabar. Dengan sabar dan salat minta pertolongan sama Allah, nanti Allah kasih jawaban di situ. Bagaimana cara melunakkan hati kakak kita. Dan ingat, ada satu yang sangat penting sekali. Pernah pada suatu ketika pemuda ini bertanya pada Rasul, Rasul gimana ya? Aku ini sudah menyambung tali silaturahim, tapi keluarga aku memutuskan. Aku sudah berbuat baik, dia berbuat kasar padaku. Aku berbuat santun, dia berbuat tetap kasar seperti itu. Kata Rasul apa? Engkau seperti memasukkan bara api kepadanya, sementara engkau terus berada bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doakan kakaknya dilembutkan hatinya, dan mbak tetap berkewajiban minta maaf sampai mendapatkan keridoan hatinya. Iya, Saya pernah baca di belakang truk itu, Ayune adikmu, jangan-jangan itu juga salah satunya. Waduh, repot itu. Ya, benar ya. Ini Ustaz Zoki, mohon maaf, Mbak Dinda dapat sesuatu dari mendapatkan Rp250.000. Terima kasih pertanyaannya. Sama ada hadiah juga dari Ustazah Oki. OSD, bajunya Oki Setiana Dewi. Iya. Ya, pakai baju siapa tuh? Nah, lanjut. Tadi kan Saskia mau nanya sama saya kan, bicara masalah kalau orangnya nggak minta maaf, gimana? Kata lu kenapa itu punya dia udah keluar kamu? Percuma, nggak muat juga. Nggak muat. Kalau untuk Mbak Sinyo ada size-nya. Nggak muat. Kalau buat mbak itu kan bahannya, ya udah kasih japen aja. ibu udah sabar, kalau buat itu kan bahannya kan dari bagus ya. Kalau Nanti saya pakai terpala si uduk aja ya. Neng, nggak usah ngeles sebentar ya Neng. Tadi kan Neng mau nanya sama saya Neng. Emang ada yang nggak minta maaf ya? Emang ada orang? Kalau Neng bisa mau nanya sama lihat. saya, Neng mendingan duduk di sini aja Neng. Neng duduk di kursi kelusuran sahur itu indah. Gak apa-apa Neng, duduk doang. maaf ya Bu ya. Iya Bu, maaf Bu, sebentar ya Bu. Neng, boleh munduran dikit Neng. Neng ngalingin kiper. Bola kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Nih, di kursi kejujuran Islami sahur itu indah, Neng itu harus jawab cepat, gak usah mikir terlalu banyak ya. Saya tanya, ini ada beberapa pertanyaan, jawab singkat, nanti kita klarifikasi jawabannya. Ya, satu pertanyaan ceban ya. Beres, udah disiapin 30.000. Udah kayak pengamen. Yang pertama, Yang Jujur. pertama, Neng sampai sekarang masih marah dan benci nggak sama Vicky? Ada. Sabar, Bu, sabar. saya marah masa diteprokin Bu. Coba jawab jujur apa? Ayo, Jujur, jujur, jawabnya. apa ya? Masih marah dan benci nggak? Sedikit, iya. Sedikit, nggak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ridho atau enggak Neng memaafkan Vicky? Ayo jawab. Mending Ridho daripada Vicky. Ridho Roma cakep. Yang bener-bener. Jangan kebanyakan mikir. Tar dulu, biar dia jawab. Ayo. Udah, saya Ridho tapi sedikit marah. Jadi nggak pakai Ridho. Ridho mah nggak pakai marah lagi. Enggak berarti ya.
Iya, iya. Atau ridho tapi masih marah? Biarin tadi jelasin sama Ustaz Zauki. Selanjutnya, waktu dulu Neng ketemu sama Vicky, itu dikenalin orang, apa kenal sendiri? Ada pembahasan yang lain gak sih? Iya. Udah, itu doang dulu. Biarin aja. Kali aja dari internetnya, Nen. Gimana tadi? Dulu waktu Neng kenal sama Vicky, itu dikenalin orang atau kenal sendiri? Dikenalin. Dikenalin orang. Iya. Udah bener, dikenalin orang. Tepuk tangan dulu dong buat Neng. Tuh. Udah. Sekarang kita bahas satu persatu, enak aja. Belum selesai. Satu lagi. Apa lagi? Ada nggak pertanyaannya? Aduh, boleh. Langsung aja deh, langsung yang kedua nih kita bahas nih. Apa? Katanya Neng tadi kan masalahnya pertanyaannya ridho atau enggak Saskia memaafkan Vicky, katanya ridho tapi masih marah. Saya pengen tahu dulu jawabannya. Ridho tapi Sabda karena dua lubang. Lubang apa? Lubang mulut dan lubang kemaluan. Lubang farji. Lubang mulut kenapa? Banyak orang-orang yang ini dosa mulut, hati-hati nih. Para jamaah semua yang ada di rumah, dosa mulut ini banyak apa? Ada yang namanya gibah. Gibah itu apa? Berbicara yang kenyataan tapi di belakang orang tersebut, dan kalau orang itu tahu dia nggak suka. Padahal kenyataan, kata sahabat-sahabat, padahal kenyataan loh, kita nggak bohong loh. Itu namanya gibah. Kata surat Al-Hujurat ayat 12 apa? Seperti memakan bangkai saudara sendiri. Dosa lisan nih yang tidak termaafkan ini. Kalau orang itu tidak memaafkan, kita termasuk golongan orang-orang bangkrut atau muflis. Apalagi kalau dia fitnah. Fitnah apa? Bicara di belakang, bohong lagi. Orang itu nggak suka kalau dengar fitnah. Dosa apa? Namimah. Apa itu? Adu domba. adu domba. Adu domba. Rasul pernah datang kepada sama sahabat-sahabatnya di antara kuburan-kuburan. Kemudian Rasul bilang ada dua kuburan nih yang sama Rasulullah SAW terdengar tangisannya. Kemudian orang itu mengatakan, ini kenapa? Kenapa kok ada hal-hal yang seperti ini? Kemudian kata Rasul, dua orang yang senantiasa dari tadi ini nangis tersiksa dalam kuburnya pertama karena ketika dia buang air dia nggak bersihkan. Begitu banyak orang-orang yang buang air langsung pergi nggak pakai bersihin. Kemudian yang kedua karena orang ini namimah atau adu domba. Lihat bagaimana penyakit hati. Kemudian orang-orang yang apa? Berdusta. Dusta tuh gampang banget Mas Fadli zaman sekarang. Orang-orang menganggap bahwa dusta itu adalah sesuatu yang ringan karena terbiasa dilakukan, padahal dusta hanya boleh 3 hal saja. Dusta untuk gombalin istrinya, mama cantik banget, masih muda sekarang walaupun keriputnya di mana-mana. Ibu bisa digombalin kan? Gak dosa suaminya, Bu. Boleh, sang bapak memuji masakannya enak banget, padahal keasinan boleh. Gitu ya. Boleh banget itu, karena untuk gombal suami dan istri untuk merekatkan boleh. Bohong yang kedua boleh kalau ingin mendamaikan orang yang berselisih. Aku dengar yang kemarin dia doain kamu loh, jangan berantem lagi, boleh. Doa yang ketiga dalam siasat perang, kalau siasat perang dikasih tahu nanti perangnya nggak menang. Betul. Gitu ya. Jadi itu yang diperbolehkan. Kalau misalnya ini Ustaz Zauki, kalau kita nggak bisa memaafkan orang lain, itu gimana? Nah hati-hati, kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain seperti apa, ingat, ini nasihat untuk saya pribadi. Karena kalau kita sudah tersakiti, rasanya sakit banget. Luar biasa. Kadang dimaafin, tapi dimaafin di mulut aja, di hatinya nggak terkenang terus, keinget terus gitu ya Bu. Punya suami, aduh dia punya kesalahan, aduh sebel banget, benci banget. Ingat padahal dia bukan malaikat, kita juga banyak kebusukan. Allah aja nutupin kebusukan kita. Kalau kita dibuka nih kebusukannya, ini lumpur semua nih muka kita, nih hitam semua nih Bu. Jadi ingat bahwa kullu bani Adam khoto, setiap manusia berbuat salah termasuk kita. Wa khairul khoto atau wabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau kita lihat kita kesel marah, orang itu sudah minta maaf, udahlah Bu. Berusaha minta kekuatan pada Allah untuk ikhlaskan dan memaafkan orang tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara bersihkan hati yang kotor. Ya itu ya agak susah nih Bu. Bersihkan Tuh hati dengar yang semuanya Bu kotor. ya. Minta Kalau misalnya kekuatan orang udah minta pada Allah. maaf, ya udah kita ikhlasin aja, kita ridoin aja. Tapi kalau orang yang nggak minta maaf gimana? Nah kalau itu kita bahas ya. Kita bahas. Iya, Saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di sini nih untuk bertanya langsung sama Ustaz Zauki. Yuk, yang mau bertanya silakan tadi angkat tangannya boleh? Saya ingin bertanya. Oh ini, ya silakan Mbak. Assalamualaikum